Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang teknik menyusui dan manajemen laktasi. Jadi manajemen laktasi ini di dalamnya ada tentang teknik menyusui juga. Jadi apa sih manajemen laktasi? Wah, ini penting ini. Manajemen laktasi ini penting diketahui oleh semua perempuan, semua tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan laki-laki ataupun perempuan, karena manajemen laktasi ini pasti akan sangat bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk pasien. Jadi ketika kita bisa memahami tentang manajemen laktasi, kita bisa membantu pasien untuk meraih keberhasilan dalam menyusui. Jadi menyusui merupakan proses yang cukup kompleks. Jadi ada beberapa yang melibatkan hormon, melibatkan emosi, dan lain-lain. Jadi kita harus yang pertama adalah memahami anatomi payudara terlebih dahulu. Kemudian kita memahami bagaimana payudara menghasilkan ASI, kemudian kita mengerti teknik menyusuinya, jadi payudaranya menghasilkan ASI-nya bagaimana caranya, kemudian tekniknya bagaimana. Maka setelah itu kita akan membantu pasien untuk sukses menyusui secara eksklusif, atau bayi mendapatkan ASI eksklusif, yaitu bayi minum ASI saja pada 6 bulan pertama. Kenapa harus ASI eksklusif? Teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah banyak manfaat untuk ibu, manfaat untuk bayi. Jadi banyak penelitian yang menyebutkan ASI eksklusif sangat bagus untuk bayi, untuk menghindari infeksi saluran nafas bawah, untuk menghindari infeksi gastrointestinal atau saluran pencernaan, kemudian mengurangi infeksi telinga akut, mengurangi infeksi atopik, mengurangi sudden death infant syndrome. Kemudian untuk ibu juga banyak manfaatnya, untuk mencegah kanker payudara, kemudian mencegah penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, dan lain-lain. Banyak lagi manfaatnya dari segi dana, dari segi efektivitas, mencegah infeksi, dan lain-lain. Ada banyak ya. Di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi tentang manfaat ASI eksklusif, dan tugas kita adalah mensukseskan pasien atau pasien yang ada di tempat kita atau orang-orang terdekat kita agar mendapatkan ASI eksklusif. Nah, pertama kita awali dengan anatomi payudara. Jadi di sini pasti teman-teman sudah tahu ya, ini puting. Jadi puting ini hanya ujungnya saja ini puting. Kalau yang hitam di samping puting namanya areola. Areola ini ya. Kemudian di daerah areola ada bintik-bintik, namanya berujung di areola namanya saluran Montgomery. Kemudian dari puting ini ada saluran-saluran ke dalam. Saluran-saluran ke dalam ini yang di sekitar areola itu menggembung. Dia dinamakan sinus lactiferus. Kemudian ujung-ujungnya disebut alveoli. Kemudian lemak di sekitar alveoli ini disebut jaringan penunjang dan lemak. Nah, ini di alveoli ini tempat untuk sel-sel sel-sel tempat pengeluaran air susu ibu. Jadi ASI ini diproduksi di alveoli. Alveoli dikatakan pabriknya ASI. Kemudian melewati ductus, kemudian berkumpul di sinus lactiferus. Nah, ini dinamakan gudangnya ASI. Nanti hormon yang mempengaruhi adalah hormon oksitosin dan prolaktin. Oke, di sini areola, daerah yang berwarna gelap. Jadi nanti kita bisa menemukan pasien satu dengan pasien lain itu warnanya berbeda. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang abu-abu. Jadi intinya daerah yang berwarna gelap ini dikatakan areola. Kemudian kelenjar Montgomery ini menghasilkan cairan berminyak untuk menjaga kesehatan kulit di sekitar areola. Jadi kelenjar Montgomery ini ada di
daerah areola, bintik-bintik ujung kelenjar Montgomery. Ya, kelenjar ini menghasilkan minyak untuk menjaga kesehatan kulit. Kemudian alveoli atau kantong penghasil ASI atau pabriknya ASI jumlahnya jutaan. Kemudian hormon prolaktin ini mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Jadi kita ingat ya, ada dua hormon. Yang pertama alveoli mempengaruhi produksi ASI. Nah ini anatominya bisa kita lihat lebih jelas lagi ini ya. Ini pori-pori puting, kemudian areola, ini tepi areolanya, kemudian ini sinus lactiferus, ini gudang ASI ya, sinus lactiferus, gudang ASI. Ductus lactiferus ini saluran yang membawa ASI dari alveoli ke gudang ASI. Nah, ini ductus, ini ujung-ujung ductus ini ada alveolus. Alveolus ini untuk menghasilkan memproduksi ASI. Jadi kita lihat di sini, kemudian ini ya sinus lactiferus ini gudangnya ASI, kemudian jaringan lemak ini yang di sekitar alveoli menentukan besar kecilnya payudara. Payudara kecil atau besar mempunyai alveoli dan sinus lactiferus yang sama. Jadi jangan minder. Ketika kita mendapatkan pasien minder, kita harus edukasi, Ibu ini gudangnya ASI sama pabriknya ASI itu sama, maupun mau payudara besar atau kecil itu sama. Jadi Ibu harus percaya diri. Kemudian di sekeliling alveoli ini terdapat otot polos yang akan berkontraksi memeras keluarnya ASI dipacu oleh hormon oksitosin. Jadi di sini tadi memproduksi ASI adalah hormon apa tadi? Prolaktin, kemudian untuk yang memeras ASI keluar adalah hormon oksitosin. Kemudian ketika kita membahas menyusui, kita harus memahami apa yang disebut love reflex atau let down reflex. Jadi reflex let down ini sangat terkenal. Harus kita ketahui ini pada ibu yang menyusui. Jadi prosesnya ketika bayi menghisap di payudara, saraf-saraf kecil di sekitar areola dan puting ini terstimulasi, terangsang, kemudian memicu pelepasan dua hormon prolaktin dan hormon oksitosin ke aliran darah ibu. Hormon prolaktin tadi bertugas menghasilkan ASI, hormon oksitosin atau hormon bahagia membuat payudara mengeluarkan ASI, kemudian susu mengalir melalui puting ibu. Jadi ASI itu harus dua-duanya ini terpenuhi. Satu diproduksi, dua bisa keluar. Kalau diproduksi tapi tidak bisa keluar, maka terjadi bendungan ASI, payudaranya bengkak. Tapi kalau tidak diproduksi ya nggak ada yang dikeluarkan. Jadi harus berproduksi dan harus keluar dengan lancar. Kalau enggak nanti benjolan atau bengkak kayak gitu. Apa tanda dan gejala let down reflex? Yaitu rasa kesemutan di payudara. Kemudian payudara terasa penuh dan sesak. Jadi, wah, udah terasa penuh atau netes-netes, ASI merembes. Rasa kesemutan itu kita terasa ler gitu. Jadi ada perasaan merambat seperti itu. Nah, oksitosin ini disebut dengan love hormone. Jadi dia bisa terangsang oleh hisapan bayi dan bisa terangsang oleh perasaan ibunya juga. Ini ketika bayi menghisap payudara merangsang ujung saraf sensoris di sekitar payudara sehingga merangsang kelenjar hipofisis bagian depan untuk menghasilkan prolaktin. Jadi ini ya, yang depan ini anteori pituitari ini menghasilkan hormon prolaktin, menyebabkan sel sekretori di alveolus, pabrik ASI di alveolus ini berproduksi, kemudian ASI-nya mulai dikeluarkan. Ini ketika bayi menyusui ibunya, kemudian merangsang ke arterial pituitari. Kemudian prolaktin yang sudah dikeluarkan oleh arterial pituitari tadi berada di darah selama 30 menit setelah bayi menyusu. Sehingga boleh menyusu atau diperah ya. Jadi intinya payudaranya diperah atau disusu. Kemudian prolaktin ini merangsang payudara menghasilkan ASI untuk minum berikutnya.
Sedangkan untuk ASI yang sekarang, bayi mengambil ASI yang sudah ada. Jadi ketika bayi menyusui itu, dia ambil ASI dari gudang ASI. Dia ngambil dari persediaan. Di sinus lactiferus tadi kan ada ASINya banyak. Disedot. Nah, sedotan ini merangsang otak di area merangsang kelenjar hipofisis, ini mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin masuk ke darah, di darah ini dia merangsang produksinya ASI. Nah, ASINya ini untuk minum nanti. Jadi selama 30 menit dia merangsang alveolis tadi untuk tetap memproduksi ASI. Kemudian air susu ibu dan hormon prolaktin. Jadi makin banyak ASI yang dikeluarkan dari gudang ASI atau sinus lactiferus, maka makin banyak produksi ASI. Jadi menyusui bayi itu semaunya bayi. Sesering mungkin, makin sering bayi menyusui, makin banyak produksi ASI. Sebaliknya, jika jarang bayi menghisap, bayinya malas minum, kemudian bayinya sakit, bayinya terpisah dengan ibunya, atau ibunya sedang bepergian, atau ibunya putingnya lecet, terus tidak mau, jarang menyusui, maka produksi ASI berkurang. Kemudian kalau ibunya bepergian jauh, 1 hari dia nggak memompa ASI, nggak menyusui, jadi tidak ada permintaan, maka payudara akan berhenti menghasilkan ASI. Kemudian prolaktin ini, hormon prolaktin ini umumnya dihasilkan pada malam hari. Jadi saya ketika ada pasien di ruang bayi, ini kan bayinya tidak boleh ditunggu setelah jam 12 malam sampai jam 6:30. Nah ini ibunya ini sebenarnya jam ini enak-enaknya tidur kalau nggak punya bayi ya. Kalau nggak punya bayi itu enaknya tidur semalaman. Padahal prolaktin ini dihasilkan pada malam hari. Jadi kita harus mengedukasi ibu untuk memerah ASI. Jadi kalau ibunya boleh masuk, ibu ini malam harus tetap menyusui. Jangan, malam itu capek, biar minum perahan aja, saya mau tidur. Ini jangan, kita harus memotivasi ibu agar menyusui atau memerah ASI pada malam hari untuk mempertahankan produksi ASI dan meningkatkan produksi ASI. Kemudian ketika menyusui dan ada hormon prolaktin di dalam darah, ini juga menekan ovulasi. Sehingga menyusui secara eksklusif, terutama malam hari ya. Jadi tidak boleh lebih dari 2 jam tidak menyusui. Malam hari juga seperti itu, maksimal 3 jam. Maka ini bisa dapat untuk menunda kehamilan atau KB alami. Karena kita ketahui ya, produksi hormon prolaktin lebih banyak malam hari, jadi malam hari nggak boleh lebih dari 3 jam nggak meras ASI atau nggak menyusui. Kemudian yang kedua, hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Dihasilkan bila ujung saraf di sekitar payudara dirangsang oleh hisapan. Sama dengan yang prolaktin tadi. Kemudian oksitosin dialirkan melalui darah ke payudara. Kemudian, nah bedanya di sini, kalau prolaktin mempengaruhi di alveoli, kalau oksitosin merangsang kontraksi otot di sekitar alveoli. Jadi di sekitar pabrik ASI ini dirangsang kontraksi, sehingga ASINya keluar dari pabriknya tadi ke gudang ASI. Jadi kalau udah di gudang ASI kan bisa diminum bayinya. Beda dengan payudaranya bengkak. Jadi ketika hormon oksitosinnya ini tidak lancar, ibunya misalnya ada masalah emosi atau gimana, ini di alveoli ini banyak ASINya, tapi tidak diperah, jadi tidak keluar, tidak masuk ke gudang ASI. Jadi bayinya ketika menyusu nggak ada ASINya, diperah juga nggak keluar, karena di gudang ASI kosong. Semua ASI ada di pabrik. Nah, ketika pabrik ASINya penuh dengan ASI, dia nggak bisa berproduksi. Jadi kalaupun tambah, dia akan semakin bengkak payudaranya. Nah, ketika ada oksitosin tadi, dia akan merangsang kontraksi otot di sekitar alveoli atau pabrik ASI, sehingga memeras ASI keluar dari pabrik ke gudang ASI. Kalau tidak ada hormon ini berkurang, ya menyebabkan payudara bengkak atau engorgement bahasa Inggrisnya. Kemudian ini oksitosin ini dibentuk lebih cepat dibandingkan hormon prolaktin, menyebabkan ASI di payudara mengalir untuk dihisap. Jadi oksitosin ini lebih cepat muncul. Jadi ketika bayi menyusu,
ASI-nya ini lancar keluar. Namun setelah selesai menyusu, karena pengaruh hormon prolaktin, alveoli-alveoli di payudara tadi memproduksi ASI. Nah ini, jika oksitosin tidak bekerja dengan baik, maka ASI bayi mengalami kesulitan untuk mendapatkan ASI. Jadi payudara itu seperti tidak memproduksi ASI. Ketika bayi menyusu, ASI-nya tidak keluar. Ketika kita perah, ASI-nya tidak keluar. Padahal keras banget payudaranya. Karena apa? Karena ASI-nya di pabrik, tidak di gudang. Jadi tidak bisa langsung digunakan. Tidak bisa keluar. Kemudian efek penting hormon oksitosin yang lain adalah menyebabkan uterus berkontraksi setelah melahirkan. Hal ini membantu mengurangi perdarahan. Jadi kalau ketika uterus berkontraksi, maka pembuluh darah di rahim ini terjepit. Jadi darah yang keluar berkurang. Kemudian rasanya nyeri. Jadi ketika menyusui biasanya kalau menyusui perut saya nyeri. Jadi tugas tenaga kesehatan menjelaskan, ibu nyeri ketika menyusui itu bagus. Tandanya rahim ibu mengecil. Jadi mengecil, kontraksi dan mengecil. Jadi itu bagus sekali untuk mencegah perdarahan. Nah, ini kita lihat ya. Ketika bayi menyusu, hormon stimulasi dari nipple dan emosinya ibu. Jadi emosinya ibu ketika memandang bayi, ketika aduh kasihan ini bayi ini haus, kayak itu pengen menyusui, emosi yang muncul keibuannya ini meningkatkan produksi prolaktin dan oksitosin. Jadi kalau oksitosin disebut let down reflex, kalau prolaktin ini meningkatkan produksi dari ASI. Ini ya. Nah, ini ya, keadaan yang meningkatkan hormon oksitosin selain menyusui ada yang lain. Jadi perasaan kasih sayang ibu terhadap bayinya, mendengarkan bayi menangis, mendengarkan bayi berceloteh, melihat bayi bergerak-gerak, seperti itu lucu, melihat tangannya, memegang kakinya, kita akan meningkatkan hormon oksitosin. Selain itu, dukungan ayah dan keluarga, misalnya dibantu, sini saya bantu mengganti popok, saya bantu mengambilkan makan, minum. Jadi support dari keluarga ini juga meningkatkan hormon oksitosin. Kemudian ada satu lagi, pijat oksitosin ini juga bisa meningkatkan produksi ASI. Jadi bisa dilakukan oleh suami atau keluarga dekat yang lain. Jadi bagian punggung ini dipijat. Kemudian ini hal-hal yang meningkatkan produksi oksitosin jelas akan meningkatkan produksi dari ASI. Jadi ketika oksitosin mengeluarkan ASI dari pabrik, dipindah ke gudang, otomatis pabriknya kosong. Jadi pabriknya bisa melakukan produksi lagi. Beda ketika oksitosin tidak bekerja, kemudian pabriknya ASI ini penuh dengan ASI, jadi ketika mau berproduksi lebih susah. Jadi meningkatkan hormon oksitosin akan meningkatkan produksi ASI. Dengan apa? Dengan masase payudara, stimulasi puting, hearing itu mendengar, melihat, menyentuh bayi, kemudian emosi yang positif, emosi sayang, kemudian back message tadi yang pijat punggung tadi, kemudian yang mengurangi produksi oksitosin jelas akan mengurangi produksi dari ASI, yaitu emosi negatif, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, malu kayak gitu. Misalnya dari keluarga ini, kok payudaramu kecil ini ada ASI-nya enggak? Ini udah 1 hari kok belum keluar. Nah, kata-kata negatif atau perasaan kita sendiri, aduh payudara aku kecil, aku pasti nggak bisa punya ASI. Aduh, nah ketika tidak ada yang memberi motivasi, maka dia akan semakin negatif emosinya. Nah, ketika tenaga kesehatan bisa memberikan edukasi yang bagus, maka dia akan semangat, percaya diri, hilang takutnya, hilang khawatirnya, hilang kesedihannya. Kemudian yang menurunkan produksi oksitosin juga
nyeri. Jadi nyeri misalnya putingnya lecet, bayinya netek. Nah ini bisa mengurangi produksi oksitosin. Jadi bagaimana caranya tenaga kesehatan mengedukasi pasien menyusui supaya tidak ada luka, tidak ada lecet di puting sehingga tidak ada nyeri pada ibu. Kemudian ibu yang kedinginan atau konsumsi alkohol ini juga menurunkan produksi ASI. Produksi oksitosin. Oke, kalau produksi oksitosinnya menurun, produksi ASI-nya juga menurun. Ini ya rasa cemas, sedih, kesal, bingung. Kemudian cemas terhadap perubahan bentuk, cemas dengan wah nanti saya mengurus bayi ini gimana ya, bisa nggak ya memberi ASI. Kemudian rasa sakit. Nah, ini how to treat engorgement of the breast. Jadi ini bagaimana cara mengatasi terjadinya engorgement atau pembengkakan dari payudara. Pertama, move the milk, jadi keluarkan ASI dengan menyusui. Pertama dengan menyusui, kedua bisa dengan memerah ASI, kemudian dikompres hangat atau mandi di bawah shower hangat. Jadi mandi atau mandi air hangat juga nggak apa-apa, shower hangat juga nggak apa-apa. Jadi itu meningkatkan peredaran darah. Nah ini bagus sekali. Kemudian ketika nyerinya bengkak itu nyeri ya, ada yang sampai demam seperti itu. Jadi mengatasi nyerinya ini bisa dengan ice baby ini bisa dikompres dingin atau dengan kubis. Jadi kebek ini kubis. Kubis ini bisa ditaruh di payudara di dalam BH. Nah, atau dengan fisioterapi atau dengan menggunakan BH yang menahan payudara, kemudian medikasi. Jika memang sangat sakit bisa dimintakan obat untuk mengurangi nyeri pada pembengkakan payudara. Ini menggunakan kubis ini udah banyak dilakukan ya untuk payudara bengkak. Jadi paling enak itu dikompres hangat sama menggunakan kubis seperti ini. Kemudian langkah-langkah menuju keberhasilan menyusui dimulai dari ketika bayi baru lahir. Jadi ketika bayi baru lahir, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini selama 1 jam. Karena apa? Karena bayi baru lahir itu, dia 1 jam pertama itu dia aktif. Dia bergerak, menangis, dia inginnya bergerak, matanya terbuka. Tapi setelah 1 jam, bayi ini dia jatuh ke tidur. Dia tidur, kecapean, dia istirahatnya agak panjang. Nah, ini lebih susah untuk dibangunkan untuk minum ASI. Jadi untuk disusui itu lebih susah. Jadi manfaatkan 1 jam pertama itu bisa dengan IMD, inisiasi menyusui dini, yaitu dengan meletakkan bayi dalam kondisi telanjang. Jadi nggak usah pakai baju, pakai topi saja supaya tidak kehilangan panas. Kemudian bayi dikeringkan kecuali telapak tangan, ditempelkan di atas dadanya ibu, kemudian dilakukan IMD. Nah, bayi ini bisa merangkak ini kan dari tangannya basah tadi, baunya sama dengan di puting ibunya. Jadi dia mulai merangkak, mencari puting ibunya. Nah, ini IMD ini akan membantu ikatan batin atau bonding ibu dan bayi sehingga membantu perkembangan bayi. Jadi seperti ini ya, ditengkurapkan di dekat payudaranya biar dia mencari payudaranya ibu. Jadi bayi cukup dikeringkan saja. Dikeringkan, jangan dimandikan, kemudian diletakkan di dada ibu, diselimuti, seharusnya diselimuti, posisi tengkurap, kulit dan kulit nempel, jadi dia mendapatkan kehangatan dari ibunya. Nah ini ya, bayinya mencari-cari, besok yang perempuan minta IMD boleh, yang laki-laki istrinya supaya besok IMD dengan anak kalian. Jadi IMD ini sangat bagus sekali untuk bayi. Untuk bayi yang menangis kuat, sehat, bugar itu boleh IMD. Kalau yang bermasalah tidak boleh IMD. Kemudian keberhasilan menyusui. Setelah IMD selesai, nah ibu ini harus yakin. Jadi meyakinkan bahwa ASI ini makanan pertama dan satu-satunya bagi bayi ini tidak hanya setelah bayi lahir, bisa juga dilakukan sejak kehamilan. Jadi sejak kehamilan ini ibu diedukasi agar besok setelah melahirkan bayi ibu ini harus diberikan ASI eksklusif. Karena apa? Manfaatnya banyak.
Kemudian ASI ini memang makanan pertama dan satu-satunya bagi bayi. Jadi jangan tergoda untuk memberikan susu formula, air putih, tajin, air gula, dan lain-lain untuk bayinya. Hal ini ketika bayi diberikan yang selain ASI, maka akan mengganggu suplai ASI karena bayi merasa kenyang, neteknya jadi nggak kuat. Kalau bayinya neteknya kuat, maka produksi ASI mulai meningkat. Kemudian pemberian susu formula dengan DOT ini menyebabkan bayi bingung puting, nggak bisa menyusu karena beda bentuknya. Kemudian susui bayi sampai puas. Selanjutnya untuk keterampilan menyusui ada 2 yang penting ya, posisi menyusui dan pelekatan. Jadi ketika kita mau melakukan edukasi cara menyusui, kita memperhatikan 2 ini, posisinya ibu menyusui dan perlekatan mulut ke payudara ibu. Nah, ini harus kita perhatikan benar-benar. Bagaimana posisinya? Posisinya untuk macam-macam posisi ada banyak ya. Posisi sambil duduk, sambil rebahan, jadi kakinya lurus. Kalau duduk di kursi, kemudian sambil berdiri, sambil tiduran, kemudian posisi bayi kembar, kemudian cara menyendawakan bayi, bisa kita lihat gambarnya ini ya. Tapi ketika prakteknya, biasanya kita awali pada bayi baru lahir. Jadi kesuksesan menyusui ini diawali dengan menyusui ketika bayi baru lahir. Ketika bayi baru lahir, untuk bayi pertama, ibu ini biasanya masih apa ya? Aduh, saya nggak bisa, jadi belum percaya diri, belum tahu tekniknya untuk bayi pertama. Tapi untuk bayi kedua pun beberapa ibu tuh ada yang sudah lupa, ada yang memang masih ingat tapi tekniknya kurang tepat, jadi membahayakan bayi dan bisa menyebabkan payudara lecet. Jadi oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ini posisi tubuh yang baik dapat dilihat sebagai berikut. Sebentar, sebelumnya tadi ini ya, posisinya macam-macam. Kemudian untuk posisi bayi baru lahir, kita menyusui bayi baru lahir, nanti kita bisa memilih yang posisi yang sederhana dulu, posisi duduk atau kakinya selonjor. Tapi untuk di ruang bayi biasanya kita lebih mudah dengan posisi duduk. Jadi untuk posisi duduk ini, yang jelas paling banyak dilakukan oleh ibu ya, posisi duduk, maka kita harus melihat posisi dan pelekatan bayi. Jadi modalnya kita belajar yang duduk dulu, nanti untuk yang lain-lain kita menyesuaikan. Untuk posisi bayi ini, wajah bayi menghadap payudara. Kemudian dada bayi menempel ke dada bayi atau perut bayi menempel ke perut dan dada ibu. Jadi di video nanti teman-teman bisa lihat. Jadi posisi bayi ini menghadap ke atas, ibunya menghadap ke sana. Jadi bayinya gini. Nah, ini bisa tersedak. Jadi harusnya posisi muka menghadap payudara, perut bayi menempel perut ibu. Seluruh badan bayi menghadap ke badan ibu, seluruh punggung disangga oleh satu tangan. Jadi intinya ini ya, perut bayi nempel ke perut ibu, tubuhnya bayi disangga oleh tangan, kemudian ibu bisa duduk bersandar, jadi nyaman ya. Kaki ibu tidak boleh menggantung, jadi diganjal biar tidak menggantung. Ini posisi menyusui yang tidak, ini saya turunkan dulu. Yang tidak benar seperti ini, jadi leher bayi terputar, kemudian badan bayi ini tidak ditempelkan ke badan ibu, agak jauh, atau badan bayi tidak menghadap ke ibu, menghadap ke atas misalnya, kemudian memegang bayi tidak di pundaknya tapi di lehernya gini, kemudian tidak ada kontak mata, ibu melihat ke TV, melihat ke HP, tidak ada kontak mata, itu tidak bagus. Kemudian tangan ibu menjepit areola, jadi posisi menggunting ini payudara digunting seperti ini. Kemudian bagaimana sebaiknya bayi menghisap pada payudara?
Jadi bayi harus mengambil cukup banyak payudara ke dalam mulut. Jadi areolanya masuk, jangan hanya puting saja yang masuk, tapi areola juga masuk. Kemudian bayi menarik atau memeras jaringan payudara. Kemudian hisapan efektif tercapai bila bayi menghisap dengan dalam dan lambat. Jadi nggak buru-buru, nggak ada suara yang keluar. Jadi dalam dan lambat, jadi tidak buru-buru, tidak emosi. Kemudian nanti kalau memang benar posisi dan pelekatannya, nanti terlihat bayi ini berhenti sejenak menelan. Hisap, 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 telan. Hisap, 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 telan. Seperti itu. Ini ya, jadi bisa kita lihat, jadi satu tangan ini menyangga tubuh bayi, kemudian kepala bayi di lengan, kemudian tangan yang satu bisa mengarahkan payudara, tapi kalau memang sudah pas, boleh dilepas. Tapi kalau memang takut copot-copot, boleh memegang payudara, tapi 4 tangan ini hanya menyangga payudara, enggak gini, enggak menggunting, menghambat saluran kalau seperti ini, tapi hanya menyangga payudara saja, supaya payudaranya tidak tertarik keluar dari mulut bayi. Jadi ini ya, areolanya banyak masuk ke mulut bayi. Jadi ini tanda perlekatan, jadi bisa kita lihat ini gambarnya. Jadi bisa kita lihat dagunya bayi menyentuh, jadi tidak jauh. Kalau yang perlekatan yang salah ini, dagunya ini jauh dari payudara, ini jauh ya. Nah, ini harusnya menyentuh. Mulut terbuka lebar. Jadi mulut terbuka lebar, jangan hanya mencucu kayak yang bawah ini. Bibir bawah terputar keluar, jadi sampai domble. Jadi kita bisa bantu dengan menarik bibir bawah. Jadi biar terbuka lebih luas lagi. Lebih lebar mulutnya terbukanya. Kemudian lebih banyak areola bagian areolanya ini banyak masuk, tapi lebih banyak terlihat yang bagian atas daripada yang bagian bawah. Jadi yang bagian bawah ini lebih banyak masuk ke mulut bayi. Kemudian tidak menimbulkan rasa sakit pada puting susu. Jadi ibunya ditanya, Bu, udah nyaman belum? Aduh, masih nyeri. Nah, kalau masih nyeri, perlekatannya belum bagus. Dicek lagi. Ini ya. Kemudian ini posisinya. Jadi mulutnya jangan hanya di putingnya saja yang masuk, tapi harus dengan areolanya masuk. Jadi kalau hanya putingnya seperti ini, dia hanya memejet selangnya aja. Tapi kalau dia masuk banyak, dia bisa memompa ASI di gudangnya ASI ini. Jadi ASI mau lebih banyak keluarnya, bayinya lebih cepat kenyang, neteknya nggak lama, bayinya nggak banyak bergerak. Kalau nggak kenyang-kenyang kan banyak bergerak. Nah, ini bikin lecet. Kalau tenang, bayinya netek, maka nggak lecet. Jadi posisi dan pelekatan yang benar membuat puting tidak lecet. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat mulutnya membuka lebar. Ini mulut yang bawah ini domble atau terlipat ke bawah. Jadi ini areolanya banyak masuk, putingnya di dalam sini. Jadi masuknya banyak. Nanti teman-teman harus ketika ketemu pasien harus praktek ini. Ini ya, posisi menentukan prestasi. Jadi bahu dan telinga sejajar ini, telinga dan bahu sejajar. Kalau seperti ini kan nggak sejajar. Kalau seperti ini nggak sejajar. Jadi dengan perutnya nempel perut ibu, pasti bahu dan telinga sejajar. Nih, perut bayi menyentuh perut ibu, seluruh tubuh bayi ditopang, dan pantat disangga dengan tangan ibu. Jadi boleh satu tangan, bisa 2 tangan, tapi lebih nyaman dengan satu tangan, kemudian tangan satunya memegang payudara, dipaskan supaya masuk banyak. Kemudian areola ini bagian bawah masuk ke mulut lebih banyak yang bawah. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, bibir bagian bawah terlipat keluar atau domble. Ini kita bisa lihat lambenya, bibir bawahnya itu domble. Kemudian dagu menempel pada payudara. Ini ya, kita lihat untuk variasi posisinya bisa sambil duduk. Ini kemudian duduk tapi bayinya ditaruh, tapi ibunya duduk.
bisa duduk bayinya menghadap ke ibunya seperti IMD, seperti KMC ini bisa, kemudian bisa dengan kepalanya ini tidak di sikut tapi di telapak tangan, jadi dibalik bisa, sambil tiduran juga bisa. Jadi banyak cara. Setelah selesai menyusui yang dilakukan adalah menyendawakan bayi. Ini boleh seperti ini, kalau tidak berani seperti ini saja. Kemudian yang sering ditanyakan oleh ibu bayi adalah berapa lama nanti saya sebaiknya menyusui bayinya. Berapa lamanya ini berbeda-beda. Jadi antara 5 sampai 15 menit ini tergantung dari isi dari payudara ini, asinya banyak atau tidak, tergantung kebutuhan bayinya usia berapa. Jadi ketika bayi baru lahir, lambung bayi itu hanya sebesar kelereng, jadi segini aja ya, sebesar kelereng. Jadi dia nggak membutuhkan banyak ASI, dia hanya membutuhkan sedikit ASI untuk membasahi saluran pencernaannya supaya dia terhindar dari infeksi. Ketika bayi baru lahir dikasihkan susu formula atau selain ASI, memang bukan peruntukan untuk bayi baru lahir, maka bayi ini kan kondisinya masih dia masih transisi. Jadi ketika 2 minggu pertama ini saat-saat pentingnya bayi tidak boleh kena selain ASI ini, karena ketika dia diberikan selain ASI dia bisa meningkatkan resiko alergi, resiko infeksi. Kemudian bayi ini dapat mengukur sendiri kebutuhannya. Jadi rata-rata bayi itu udah kenyang, berhenti seperti itu. Jadi tapi ada beberapa bayi yang udah kenyang, laki-laki biasanya udah kenyang masih minum terus sampai muntah, itu juga ada. Jadi ini ibunya yang harus tahu nih, wah ini kalau tak diamin muntah ini, dilepas. Jadi nanti melepas puting di payudara bayi ibu, melepas puting di puting payudara di mulut bayi. Caranya ketika puting ini pakai jari kelingking, kita masukkan, kita tarik putingnya. Kemudian jika menyusunya ini terlalu lama, lebih dari 30 menit atau kurang dari 5 menit, kita harus curiga ini ada masalah ya. Apa bayinya malas minum, apa produksi ASINya kurang, atau lain-lain. Kemudian untuk bayi yang memang preterm, kurang bulan atau beratnya kecil, kurang dari 2.500, kadang menyusunya ini memang butuh waktu lebih lama karena kekuatan menyusunya kurang. Kalau bayinya terlalu kecil, kita bisa bantu dengan menyendoki, karena bayinya capek, masih haus tapi udah capek. Nah, dibantu dengan disendoki. Jadi dia kan nggak perlu berusaha memeras ASI, jadi dia cuma menelan aja. Kemudian menyusu, kalau dulu susui bayi payudara kanan 15 menit, payudara kiri 15 menit. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang menyusui bayi itu sampai kosong. Jadi satu payudara sampai kosong, kemudian payudara berikutnya. Kalau menyusui payudara berikutnya nggak sampai kosong, yang pertama ini udah kosong. Ini baru separuh udah kenyang, bayinya udah nggak mau. Nah ini apa? Kita peras. Jadi harus diperas sampai kosong. Supaya kalau pabriknya kosong atau gudangnya kosong, maka pabriknya bisa mengisi gudang itu. Kalau pabriknya penuh, kalau gudangnya penuh, maka pabrik nggak bisa supply. Jadi nanti produksi ASINya yang berkurang. Kemudian menyusui bayi sesering mungkin. Paling sedikit 8 kali dalam 24 jam atau per 3 jam. Jadi kan bayi menyusui 30 menitan ya. Misalnya 20 menit lah. Jam 7, 20 menit. 7, 8, 9, jam 10 ini udah 7, 8, 9, 10, jam 10 harus sudah minum. Jadi biasanya kita kalau edukasi 2 jam ya, 2 jam ini udah minum, karena bayi banyak yang susah bangun. Bayi perempuan biasanya tidur terus. 2 jam itu udah mulai dibangunkan, nggak berhasil, tunggu setengah jam, bangunkan lagi. Dia baru bangun. Jadi jangan nunggu 3 jam. Kalau nunggu 3 jam nanti dia bisa mundur lagi. Jadi 2 jam udah dibangunkan biar bayi mau menyusu.
Kemudian pada awal-awalnya bayi itu sangat sering menyusu. Setelah 2 minggu dia frekuensi menyusunya berkurang. Karena apa? Bisa karena produksi ASINya banyak, jadi bayinya cepat kenyang. Kemudian bayi disusui sesering mungkin semau bayi. Kemudian malam hari ini ya, jangan menolak menyusui, malam hari Mas dikasih dot aja. Nah, jangan. Jadi malam hari ini yang meningkatkan produksi ASI. Jadi harus menyusui. Bagaimana menilai kecukupan ASI? Oh, ini anak saya kok kayaknya ASINya kurang ya, ragu-ragu ibunya. Ibu, buang air kecilnya bayi berapa kali sehari? Hari ini 7 kali. Oh, ini berarti kemungkinan ASI ibu ini cukup. Karena bila ASI buang air kecil lebih dari 6 kali sehari ini dengan warna urin yang tidak pekat dan bau tidak menyengat, ini kemungkinan kebutuhan cairannya bayi tercukupi. Kemudian berat badannya dilihat, ternyata berat badannya naik lebih dari 500 gram dalam sebulan. Jadi intinya bayi udah berat naiknya sesuai dengan di KMS, KIA, maka ya ini bayinya memang udah cukup ASINya, cuma perasaan ibu aja yang merasa kok bayi dari saya kecil ya, kempes ya, padahal ASINya cukup. Kemudian ini dalam dan telah melebihi berat lahir pada usia 2 minggu. Jadi usia 1 bulan pertama ini nanti 2 minggu di awal ini bayi berat badan boleh turun. Misalnya usia 3 hari, 4 hari kok berat badannya turun 1 on, setengah on. Karena apa? Karena ketika bayi baru lahir, dia mengeluarkan mekonium, mengeluarkan urin, kemudian sebelum ditimbang kan 3.000. Suatu dia meko banyak, keluar urin, otomatis dia beratnya berkurang. Bisa juga karena dia adaptasi. Jadi adaptasi dia harus bernapas sendiri, harus mengeluarkan racun-racun dengan buang air kecil sendiri, buang air besar sendiri, maka dia melakukan adaptasi dan kemungkinan berat bayi berkurang. Intinya setelah 2 minggu, berat bayi lahir ini sudah kembali ke berat bayi lahir awal. Jadi kalau dia 3.000, kalau dia turun 2.900 setelah usia 2 minggu, dia harus kembali modal tadi 3.000 minimal. Boleh lebih. Kemudian menyusui tidak boleh dengan DOT. Jadi kok kita merah ASI, ASINya dikasihkan dengan DOT nggak boleh. Nanti bayinya bingung puting. Kalau bingung puting, bayinya minum ASI lewat DOT, kemudian minum ASI lewat payudara, bingung kok beda, nggak mau. Nah, ketika dia nggak mau netek, bisa menyebabkan penurunan produksi ASI. Kemudian ketika menyusui, selain refleks pada ibu tadi, refleks pada ibu, love refleks tadi, yang akibat hormon oksitosin tadi, di sini refleks bayi yang harus kita lihat saat menyusui yaitu refleks rooting, refleks sucking, dan refleks menelan. Sucking atau menghisap. Jadi rooting mencari, refleks rooting. Apakah bayi mencari? Kok bayi ini nggak mau nyusu? Ketika dikasih ditaruh ini atau kasih puting di sini dia nggak nyari. Nah ini nggak punya refleks rooting, diperiksakan. Kemudian ketika bayi disusui nggak mau menyusu, diem aja. Nah, ini harus dicek apa yang harus dilakukan ibu, misal oral fisioterapi atau yang lain. Kemudian untuk bayi-bayi kecil, ada yang bayi itu tidak bisa menelan. Dia nggak bisa merah ASI, dikasih pakai sendok, masih ada terus di mulutnya, nggak bisa ditelan. Jadi dia harusnya minum menggunakan selang, jadi selang dari mulut langsung ke lambung atau selang OGT, orogastric tube, jadi selang OGT. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan selama menyusui yaitu nutrisi. Jadi ibu ini tidak ada pantangan makan, boleh makan bebas, tapi misalnya minta pedas boleh, tapi jangan terlalu pedas. Nah ini ya, penurunan berat badan melahirkan sebaiknya tidak melebihi 0,5 kilo. Jadi ibu ini setelah melahirkan jangan diet ketat. Jadi wah aku diet ketat karena berat badanku naik. Nah, ini bisa menurunkan produksi ASI. Jadi boleh menurunkan berat badan, tapi
Tidak boleh melebihi setengah kilo per minggu. Nah, ini kalori yang dibutuhkan pada ibu pada 6 bulan pertama membutuhkan tambahan kalori 7.700 kakal per hari. Jadi ibu ini setelah melahirkan boleh meningkatkan intake-nya. Kemudian ibu harus cukup istirahat dan pikirannya harus tenang. Jadi supaya keberhasilan ASI ini didukung oleh istirahat, pikiran yang positif, kemudian ketika ibu menggunakan obat-obatan, ini juga harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis obskin atau spesialis anak, apakah obat ini mempengaruhi bayi. Jadi ada beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi pada ibu yang menyusui. Jadi nanti obatnya yang diganti atau bayinya yang minum susu formula. Jadi ini harus didiskusikan dulu. Ini ya penilaian kecukupan ASI selain BAB-BAK tadi. Kemudian ketika kita melakukan perawatan pada pasien, misalnya pasien sudah boleh pulang, kita harus pastikan ibu ini besok bekerja atau tidak. Kalau bekerja, edukasi apa yang tepat supaya ibu ini tetap bisa memberikan ASI eksklusif, misalnya dengan memerah ASI. Jadi kita hubungkan dengan klinik laktasi atau kelompok pendukung ASI supaya ibu sukses menyusuinya. Kemudian ini penilaian prosedur teknik menyusui, teman-teman kemarin sudah ada yang melakukan ya. Jadi kita lakukan check order, kita kaji identitas, kita melakukan cuci tangan, menyiapkan peralatan, menyiapkan pantom bayi. Jadi kita bisa edukasi dengan pantom atau bisa dengan bayi tersebut. Ini seperti biasa kita memperkenalkan diri, menjaga privasi, menjelaskan tujuan, prosedur, lama waktu, kemudian kesempatan untuk bertanya. Nah, kemudian kita ajarkan posisi dan perlekatan yang tepat. Ini nanti teman-teman bisa lihat di sini dan bisa mempraktekkan. Kemudian selain menyusui, yang harus kita ketahui, kita edukasikan ke ibu adalah cara memerah ASI dan menyimpan ASI. Jadi, cara memerah ASI, nanti ada videonya ya. Kita melakukan dengan tangan, jadi memerah ASI, itu boleh dilakukan dengan alat. Tapi diakhiri dengan tangan, karena memerah ASI dengan tangan itu paling baik. Tapi kan kadang ibu capek juga, jadi boleh dengan alat. Tapi dengan alat, ketika dengan alat saja, ASI tidak bisa diperas sampai habis. Jadi tetap diakhiri dengan tangan supaya ASI diperas sampai habis. Ketika ASI diperas sampai habis, maka dia tidak akan menghambat produksi ASI berikutnya. Jadi udah kosong, maka produksi ASI lagi. Kosong, produksi ASI lagi. Beda ketika diperas pakai alat, masih ada ASI di kantong ASI, belum kosong. Jadi produksi ASI-nya nanti dikurangi karena masih ada sisa. Jadi intinya boleh menggunakan pompa, tapi paling bagus dengan alat. Kemudian penyimpanan ASI ini bisa di udara terbuka, di kulkas. Jadi di udara terbuka ini ASI bisa bertahan dari 3-6 jam. Ini tergantung dari kebersihan tangan kita, kebersihan tempat menyimpan ASI, dan lain-lain. Kemudian dikasih nama, jam, tanggal, kemudian dimasukkan ke kulkas, ini bisa bertahan 3-5 hari. Kemudian kalau di freezer bisa sampai 1-2 minggu. Kalau freezer pintu atas bisa sampai 1 bulan, sampai 3 bulan. Itu tergantung kualitas freezer juga. Jadi tergantung kualitas freezer dan kulkas. Jadi tidak semua dipukul rata. Kalau sudah disimpan, ketika mau memberikan ke bayi, tidak boleh direbus, tapi dihangatkan dengan dihangatkan di air panas. Nah, setelah dihangatkan, kita cek lagi kondisinya masih bagus nggak? Oh, ini udah berlendir belum? Bau belum? Kalau kondisinya nggak bagus, jangan diberikan ke bayi. Ya, oke, sudah selesai untuk manajemen laktasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.